Modul 17, tantangan dan resiko. Dalam menjalani karir kita sebagai VA, tentunya ada tantangan-tantangan dan resiko yang perlu dipertimbangkan. Jadi mari kita bahas tantangan-tantangan tersebut dan bagaimana cara kita dapat mengatasinya. Cukup sering terjadi, klien tidak membayar, atau lari atau mengghosting. Satu hal yang kita bisa lakukan di sini misalnya kita dapat membuat kebijakan pembayaran yang jelas di dalam kontrak, misalnya ada penalti bila dia melakukan keterlambatan pembayaran, atau kita menggunakan platform tertentu yang memungkinkan dia untuk membayar down payment terlebih dahulu atau pakai sistem semacam escrow. Jadi escrow itu pembayaran pihak ketiga. Di sini bisa juga kita menggunakan marketplace seperti Upwork karena biasanya mereka itu yang melakukan penagihan kepada klien dan kita itu hanya menerima pembayaran dari Upwork, meskipun tentunya akan membuat kita harus membayar jumlah tertentu untuk biaya jasa dari platform-platform tersebut ya. Resiko lain adalah kita ini sebagai virtual assistant bisa kapan saja diberhentikan. Ini yang harus kita ingat dari pertama kita bekerja sama klien ya. Kita memang bisa mengatur di perjanjian kontrak untuk notice period, di mana kita nggak boleh sebenarnya langsung diberhentikan gitu. Jadi misalnya ada notice period harus beberapa lama gitu kan, harus berapa seperti sebulan sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya. Nah, tetapi juga kita harus selalu siap bahwa pekerjaan ini memungkinkan kita untuk diberhentikan kapan saja gitu. Jadi harus sudah siap mental duluan. Karena kita ini adalah statusnya adalah freelancer, kita itu tidak menerima tunjangan asuransi, kesehatan, bonus, THR, dan sebagainya. Jadi kalau saya solusinya sih untuk asuransi misalnya saya akan beli sendiri. Jadi ini adalah pintar-pintarnya kita memanage uang yang kita terima dari hasil kita bekerja sebagai virtual assistant. Kita bisa beli asuransi sendiri, kita bisa nabung di tabungan rencana gitu ya, semacam tabungan rencana yang kita dipaksa untuk nabung setiap bulan dan bisa diambil setelah setahun atau 2 tahun gitu. Karena kita tidak mendapatkan uang pensiun istilahnya atau jaminan hari tua gitu. Jadi kita harus spare sendiri beberapa porsi dari penghasilan kita untuk asuransi atau untuk jaminan hari tua. Dan tantangan yang lain adalah yang ini yang biasanya juga sangat-sangat menantang, yaitu kita mesti bekerja di waktu-waktu yang tidak umum, malam hari. Saya itu sering banget begadang sampai jam 2 sampai jam 3 dan bekerja di hari libur itu sudah sangat biasa ya dilakukan sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi seperti misalnya malam tahun baru gitu misalnya diperlukan ya tetap kita bekerja karena biasanya ya klien ini di luar dan mereka mempunyai hari libur yang berbeda gitu ya gitu. Jadi misalnya mereka di sana tidak ada Idul Fitri sementara kita nih ada Idul Fitri. Jadi ada klien yang ingin kita bekerja di jamnya dia, mengikuti hari kerjanya dia, sementara kitanya sudah komit gitu untuk ngambil kerjaan itu. Nah, untuk solusinya biasanya untuk di pertama kali sebelum dikontrak kita bisa juga meminta ada hari-hari kerja yang dimana kita ingin libur dan jam kerja kita harus sepakati dulu bersama. Si klien misalnya ingin kerja di jamnya dia dan kita merasa tidak mampu, berarti kita jangan ambil kerjaan itu gitu, karena itu nantinya juga pasti akan berakhir dengan gak enak. Semua tergantung kesepakatan bersama di awal. Lagi nih yang tidak enak tentang VA, misalnya tidak kerja itu berarti nggak ada penghasilan ya kan, beda dengan pekerja kantor. Kalau misalnya kita libur sehari kita tetap akan mendapat gaji per bulan gitu ya. Nah, kalau VA tuh kalau misalnya kita tidak kerja ya nggak ada gajinya, nggak ada uangnya gitu. Dan di sini juga yang seperti tadi saya sudah sebutkan, di sini diperlukan manajemen keuangan terutama untuk mengelola hasil kerja kita sendiri gitu. Jadi untuk bisa mencukupi kalau misalnya kita sudah putus kontrak atau tidak ada pekerjaan untuk bertahan sampai kita mendapat project berikutnya gitu. Tidak enaknya lagi tidak ada di jenjang karir. Jadi sebenarnya kalau sebagai seorang VA kita nih mungkin tidak punya jenjang karir yang jelas ya, atau tidak punya kesempatan untuk dipromosi seperti dalam pekerjaan-pekerjaan konvensional gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah mengembangkan keterampilan kita sehingga kita mempunyai ruang lingkup atau layanan jasa yang ditawarkan itu lebih luas kepada klien gitu. Jadi semakin banyak keterampilan yang kita punya, biasanya
peluang yang ada pun terbuka semakin besar gitu. Baiklah teman-teman semua, kita sudah menyelesaikan modul ini. Kita sudah mempelajari dasar-dasar yang diperlukan oleh seorang virtual assistant. Kita telah belajar tentang definisi VA, cara kerja VA, persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh VA, dan tantangan VA, risiko-risiko yang mungkin terjadi. Dan di modul selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang membuat daftar layanan jasa VA sesuai dengan keahlian dan minat kita. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan tetap semangat tentunya, dan sampai jumpa di modul selanjutnya.